Oke, halo guys, kembali lagi bersama Hardi di sini ya. Oke, sesuai janji saya akan sharing satu rahasia besar yang sangat penting ya, berhubungan dengan kekayaan dan kemakmuran kita. Nah, kalau kita lihat fakta di dunia ini ya, 95% orang di luar sana itu kerja keras, banting tulang, pagi, siang, malam, tapi ending hidupnya biasa-biasa aja, menengah aja, bahkan banyak yang miskin. Sedangkan ada 5% orang di dunia, mereka sangat makmur dan ultra kaya. Mereka sangat menikmati hidup, hidupnya sangat seimbang, balance ya, dan bahagia. Kok bisa begitu ya? Nah, ternyata ada satu rahasia besar ya teman-teman ya, yang 5% orang ini tahu, tapi kita nggak tahu. Nah, memang kita nggak pernah dapat rahasia ini di sekolah kita, di kuliah kita nggak pernah dapat. Orang tua kita juga nggak tahu, dan makanya mereka juga nggak ngajarin kita. Nah, kesempatan kali ini saya akan bagikan rahasia ini, saya akan sharingkan dari pengalaman saya pribadi. Semoga teman-teman juga bisa dapat banyak manfaat. Otomatis, harapan saya teman-teman bisa berubah finansialnya, kemakmurannya, bisa meningkat drastis ya. Nah, ikutin webinar ini ya dari awal sampai akhir ya. Kan ada pepatah ya, winner itu pemenang memulai dan menyelesaikan sampai akhir ya. Nanti ambil kesimpulannya di akhir teman-teman ya. Ini adalah sharing saya pribadi, pengalaman saya yang saya pelajari, yang saya dapat dan saya temukan di lapangan juga dalam hidup saya selama hampir 10 tahun terakhir ini. Nah, karena ini pengalaman pribadi saya juga artinya ini adalah bukan bahan konsultasi yang sudah fix ya, artinya karena ini hanya pengalaman pribadi saya. Teman-teman nanti semua juga bisa, kalau mungkin ada bingung atau mungkin masih belum terlalu paham ya, bisa konsultasi nanti ke leader Anda masing-masing ya teman-teman ya. Oke, nah are you ready teman-teman? Oke, kita mulai aja ya. Saya mulai ya dari background saya dulu. Saya dulu adalah lahir dari keluarga biasa-biasa aja. Orang tua saya buka toko kelontongan, mereka kerja keras pagi siang malam jaga toko selama 30 tahun lebih ya. Nah, pada saat mereka tua, ending hidupnya menurut saya bukan seperti yang saya inginkan gitu loh. Artinya hidup hanya berlalu begitu aja, tapi endingnya juga biasa banget. Kemudian saya dulu kuliah di Surabaya, saya lulus dengan IPK yang cukup bagus ya, 3,75 cum laude gitu ya. Kemudian saya melamar kerja di satu perusahaan besar di Surabaya. Nah, kemudian ternyata setelah 2 bulan ya, saya mikir gitu loh, saya ambil kesimpulan, wah kalau saya di sini terus saya nggak bakal bisa kaya nih, saya nggak bakal bisa makmur. Hidup saya pasti begini-begini aja gitu loh. Karena saya lihat di sana banyak orang yang udah kerja puluhan tahun, tapi hidupnya juga gitu-gitu aja gitu loh teman-teman. Nah, kemudian saya resign, saya berhenti, saya pulang ke Balikpapan ya. Waktu itu kakak saya baru mulai buka toko handphone, merintis ya, baru setahun. Nah, saya bantu dia, saya kerja sama dia, saya ambil ilmunya, saya ambil skillnya, pengalamannya, saya ambil cara berpikirnya, mindsetnya, saya ambil ibaratnya jiwa entrepreneurship-nya ya. Kemudian juga kumpulin modal ya. Nah, kemudian 2 tahun kemudian setelah saya kerja sama kakak saya memberanikan diri, nekat ya, buka usaha sendiri. Saya buka toko handphone sendiri. Awalnya dari sewa dulu. Waktu itu cuman kecil aja, 1,5 meter kali 2 meter. Kemudian saya buka dan saya kerja keras banget di situ. Tiap hari saya berjuang. Kemudian 2 tahun kemudian saya bisa beli toko saya sendiri teman-teman. Dengan hasil keringat saya sendiri, saya bisa beli toko yang agak gede, punya saya sendiri kali ini. Saya perbesar modalnya, barangnya lebih banyak, modalnya ya kurang lebih hampir 1 miliar lebih waktu itu ya. Nah, singkat cerita, kemudian saya rajin banget di toko. Waktu itu income saya setiap bulan cukup bagus teman-teman. Untuk anak muda waktu itu ya, tahun 2000, sekitar tahun 2005, 2006, 2007 itu income saya bagus banget. Nah, kemudian berjalan toko beberapa tahun kemudian saya mikir gitu loh. Sampai satu kesimpulan saya mikir lagi. Kalau saya begini terus ya, pasti ending saya seperti papa mama saya gitu loh. Saya pasti bakal jaga toko 30 tahun lebih. Ya kan, tiap hari jaga toko pagi siang malam, kerja keras. Tiap hari juga sangat stres pastinya. Nah, tapi endingnya nanti pasti mirip kayak orang tua saya gitu loh. Nah, terus nanti anak saya ngelanjutin jaga toko lagi. Nah, di situ saya ibaratnya mikir gitu loh, masa sih saya hidup sekali cuman mau begitu aja, dikurung di toko 3 kali 6 meter waktu itu toko saya ya. Toko saya di mall gitu ya, 3 kali 6 meter, masa saya mau dikurung begitu gitu loh seumur hidup saya. Nah, kemudian sampai satu ketika ada seseorang datang ke toko saya teman-teman. Waktu itu beliau men-sharingkan rahasia ini, beliau mulai membukakan pikiran saya. Jadi waktu saya tahu tentang fakta ini ya, saya kaget banget. Wow, ternyata ya ini selama ini kita nggak pernah diajarin gitu loh, kita nggak pernah tahu gitu loh. Kalau kita tahu lebih cepat, pasti kita akan lebih cepat makmur dan jalannya benar gitu loh. Nah, kemudian akhirnya saya waktu itu tahun 2009-an saya mengambil satu keputusan. Waktu itu saya akan bilang pokoknya saya mau bangun kemakmuran saya di jalan yang tepat gitu loh. Saya nggak mau kayak orang tua saya, mereka kerja keras tapi di jalan yang tidak
menuju ke arah kemakmuran gitu loh. Yang jalan yang nggak bisa financial freedom, nggak bisa time freedom gitu loh. Nah, saya nggak mau. Nah, waktu itu saya akhirnya merintis 2009 ya. Nah, kemudian 2011 akhir ya, 3 tahun kemudian saya bisa pensiun dari toko, saya bisa bebas dari toko, dan mulai dari 2011 akhir sampai sekarang sudah akhir 2018 ya, saya sangat bersyukur sama Tuhan, hidup saya ya, kita sangat diberkati banget, kita bisa punya banyak waktu, juga punya passive income yang mengalir setiap bulan non-stop ya, sudah selama kurang lebih hampir 10 tahun ini, dan kita betul-betul hidup kita sangat, menurut kita ya, harmoni ya, kita balance, kita damai, kita ibaratnya bisa punya banyak waktu, uang juga nggak masalah, kita juga mulai bisa beli aset-aset. Nah, semua karena mulai menerapkan rahasia besar ini, teman-teman. Oke, are you ready, teman-teman? Saya akan mulai sharing ya, rahasia ini apa sih gitu loh. Oke guys, saya mulai dulu dari sebuah buku ya. Jadi buku ini judulnya The Cash Flow Quadrant. Buku ini karangannya Robert T. Kiyosaki. Nah, Robert Kiyosaki ini adalah seorang penulis buku finansial yang sangat terkenal di dunia. Beliau juga seorang pengusaha sukses dunia dan investor sukses dunia juga. Di buku ini, Robert Kiyosaki itu menyadarkan kita gitu loh. Ternyata manusia di seluruh dunia ini, cara mencari uangnya atau sumber uangnya itu dibagi menjadi 4 bagian dan terbagi menjadi 2 kuadran. Nanti saya akan jelaskan satu-satu ya. Pertama, bagian pertama itu disebut dengan golongan E atau employee. Employee adalah karyawan ya, jadi misalnya PNS atau pegawai swasta gitu ya. Nah, intinya pelakunya adalah manusia. Dia menukarkan waktu, tenaga, pikirannya untuk mendapatkan income atau gaji ya. Kerja sekeras apapun karyawan, biasanya yang paling kaya adalah bosnya ya, atau perusahaannya. Kemudian biasanya mau naik level di satu perusahaan itu ya, itu susah sekali. Sikut-sikutannya kenceng sekali. Kenapa? Karena sebenarnya perusahaan itu sistemnya adalah piramid, teman-teman. Contoh nih ya, direktur kursinya satu, tapi yang pengen jadi direktur kan banyak, otomatis sikut-sikutan untuk naik ke atas. Sedangkan yang di atas juga nggak mau digantikan, betul ya? Nah, otomatis makanya kadang politiknya juga kadang nggak bagus ya, nggak sehat. Nah, biasanya kerja keras 30 tahun sampai dia pensiun. Pada saat pensiun, income-nya turun lagi, ya. Turun drastis, bahkan banyak juga yang stop. Makanya banyak orang setelah pensiun di situ akhirnya kerja lagi, jadi konsultan atau mulai buka usaha lagi. Kemudian dari karyawan, yang bilang Robert yang paling gak enak tuh sebenarnya adalah kerja seumur hidup membangun sesuatu yang pada akhirnya bukan asetnya dia atau bukan punyanya dia. Contoh nih, misalnya aku kerja di satu perusahaan gitu ya. Pada saat aku pensiun, apakah perusahaan itu jadi milik saya? Kan kebanyakan enggak, betul ya teman-teman ya? Artinya saya kerja keras 30 tahun ini membangun sesuatu yang pada akhirnya bukan asetnya saya, bukan miliknya saya sendiri. Kan sayang banget ya, waktu hidup kita 30 tahun lewat begitu aja, tapi kita di endingnya bukan asetnya kita gitu loh teman-teman. Kan sayang banget ya. Nah, ibaratnya kalau dibilang tuh kerja keras membangun kapalnya orang lain gitu loh teman-teman. Nah, makanya banyak orang akhirnya mulai sadar ya, seperti saya juga dulu 2 bulan saya sudah sadar waktu itu. Banyak orang akhirnya keluar dari situ, pindah ke kuadran yang berikutnya, namanya kuadran S. Nah, S adalah self-employee ya. Self-employee itu artinya orang yang usaha sendiri. Biasanya kategori usaha kecil dan menengah yang karyawannya di bawah 500 orang. Contoh nih, para pemilik toko apapun, misalnya toko kelontongan, toko sembako, toko bahan bangunan, bengkel, salon, restoran, dan lain-lain. Nah, juga para S ini diisi oleh para profesional, contohnya seperti dokter, pengacara, artis, atlet, dan lain-lain. Intinya mereka adalah usaha sendiri, jadi mereka adalah bosnya sendiri. Nah, tapi sama S ini dengan E tadi, mereka adalah pelakunya atau sistemnya itu sendiri. Artinya mereka harus menukarkan waktu, tenaga, pikiran untuk dapat namanya uang. S ini biasanya semakin besar usahanya, itu semakin besar modalnya. Contoh kalau toko ya, semakin besar modalnya, kebanyakan juga semakin besar hutangnya. Artinya mereka itu ibaratnya kalau mau uangnya lebih banyak, otomatis modalnya tambah gede, utangnya tambah gede. Dan kerjanya juga pasti tambah keras. Jadi kalau mereka pengen income-nya tambah gede, mereka pasti waktu yang dihabiskan lebih banyak, mereka lebih sibuk, lebih stres juga, dan sebagainya. Nah, S ini, itu mereka karena mereka adalah sistemnya, jadi mereka sangat tergantung pada diri S-nya itu sendiri gitu loh. Karena yang bisa melakukan semuanya dengan sempurna itu adalah pelaku itu sendiri. Nah, mereka kebanyakan nggak bisa digantikan gitu ya. Contoh kalau toko gitu ya, bosnya itu sangat menentukan gitu loh. Kalau nggak ada bosnya sebagai sistemnya, tokonya itu sepi gitu loh teman-teman. Atau misalnya kayak dokter gitu ya. Kalau dokternya dia praktek rame nih, antri. Tapi kalau dokternya sakit, nggak bisa praktek, otomatis juga uangnya nggak datang. E dan S ini itu masuk dalam kategori kuadran active income. Active income artinya adalah harus selalu aktif, baru income-nya datang gitu ya. Nah, ada kata harus di situ. Artinya karena sangat tergantung pada manusianya,
sebagai sistemnya yang menukarkan waktu, tenaga, pikiran untuk dapat uang, artinya pelakunya ini harus aktif terus. Begitu dia nggak aktif, itu income-nya langsung stop. Nah, active income ini rawan sekali teman-teman. Karena manusia tuh sangat terbatas ya. Manusia tuh bisa sakit, bisa meninggal. Nah, kalau karyawan bisa dipecat gitu ya, perusahaannya bisa bangkrut ya, dia bisa digantikan orang lain gitu ya, atau dia bisa pensiun, pasti karena dia pasti tua gitu ya. Kalau misalnya hari ini kena krisis ekonomi, perusahaannya bangkrut gitu, banyak sekali resikonya. Contoh nih, misalnya direktur gitu ya, gajinya gede misalnya 100 juta, 200 juta gitu ya. Tapi kalau besok dia meninggal, income-nya langsung nol gitu loh. Nah, anaknya juga nggak bisa gantikan papanya, betul nggak? Sama juga dengan toko. Toko juga resikonya banyak. Toko bisa bangkrut, bisa kebakaran, bisa ditipu orang gitu ya. Bisa terjadi bencana alam, bisa karena krisis ekonomi, tokonya jadi sepi, bisa karena persaingan usaha gitu ya. Hari ini rame, belum tentu 5 tahun, 10 tahun lagi masih rame gitu ya. Banyak sekali faktornya, resikonya yang bisa membuat active income tuh dalam sekejap menjadi nol, teman-teman. Nah, active income ini juga kerjanya itu puluhan tahun pasti. Jadi, karena dia sifatnya aktif baru dapat income, berarti kerjanya minimal harus panjang, 30 tahun, 40 tahun. Nanti digantikan pun oleh anaknya lagi kalau mau income-nya terus mengalir gitu ya. Income-nya juga sangat limited atau terbatas, teman-teman. Karena manusianya itu terbatas, cuman punya waktu 24 jam, betul ya? Makanya income-nya terbatas, sehingga kebanyakan juga dream-nya tidak banyak yang terjadi karena income-nya terbatas, teman-teman. Nah, kalau toko pengen dia perbesar dia punya income, dia pasti harus buka cabang, betul ya? Dia buka cabang lagi, kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya. Tapi, ya itu, berarti modalnya tambah gede, resikonya tambah gede, ya kan? Utangnya juga tambah gede. Dan itu nggak mudah loh, handle begitu banyak toko, itu harus sistemnya bagus banget gitu loh. Goyang satu toko bisa pengaruh yang lain ikut goyang gitu loh, teman-teman. Juga dia pasti tambah sibuk, tambah stres juga, tambah nggak punya waktu lagi. Intinya kalau di active income ini, uangnya pengen tambah banyak, tapi yang lain dibarter semua. Waktunya dia habiskan, kesehatannya dia turun juga, waktu sama keluarga juga turun. Juga kadang-kadang dia tambah stres kan, kesehatannya pasti tambah turun, betul ya? Nah, itulah di active income gitu ya. Dan ternyata faktanya teman-teman, 95% orang itu mayoritas ada di kuadran yang active income ini. Dan mau tahu nggak faktanya? Mereka 95% ini hanya memiliki uang di dunia itu hanya 5% aja, teman-teman. Wow, kaget ya pasti ya. Jadi orangnya banyak, tapi hanya punya kemakmuran di dunia cuma 5%. Oke, nah sekarang saya akan bagikan ya satu kuadran sebelah kanan ya. Kalau tadi kan sebelah kiri, sekarang yang sebelah kanan. Ya, jadi kuadran ini yang disebut kuadran yang orang-orang ultra kaya di dunia, teman-teman. Nah, kita mulai dulu dari yang bagian atas disebut B atau business owner. Jadi business owner ini adalah pemilik bisnis skala besar. Biasanya karyawannya di atas 500 orang ya. Dan mereka mempunyai atau mereka membangun sistem dan tim yang sangat kuat dan sangat solid. Nah, contoh B ini adalah para pemilik pabrik misalnya gitu ya, atau para pemilik master franchise. Contohnya para pemiliknya McDonald, Kentucky Fried Chicken gitu ya, Starbucks, Jeko ya, macam-macam. Semua master franchise yang besar-besar di dunia hari ini itu adalah B. Dan juga ada satu bidang lagi yang bernama network marketing ya. Nah, industri network marketing ini adalah satu industri yang sangat amazing, yang sangat fantastik banget. Saya pribadi, saya banyak tertolong dari industri ini. Saya berubah hidup luar biasa, ya. Dari saya kalangan biasa, yang dulu saya pemalu, pendiam gitu ya. Yang ibaratnya dari kalangan menengah biasa, tapi saya bisa masuk ke kuadran B, saya bisa masuk ke golongannya orang-orang yang makmur ya, lewat industri network marketing ini, teman-teman. Itu adalah B tadi, teman-teman. Nah, B ini ibaratnya ada nggak ada orangnya, tapi income-nya mengalir terus secara pasif dalam jumlah yang sangat besar. Nah, dari B ini biasanya orang akhirnya lanjutnya ke I atau investor. Investor adalah para pemilik investasi di mana uangnya bekerja menghasilkan lebih banyak uang lagi buat mereka. Contohnya para pemilik hotel gitu ya, atau pemilik deposito gitu, misalnya taruh uang di bank gitu 100 miliar, otomatis uangnya menghasilkan uang lagi terus, betul ya teman-teman ya. Atau misalnya investasi ruko atau kos-kosan yang menghasilkan uang kembali buat dia. Nah, B dan I ini disebut kuadran passive income. Artinya mereka bangun dulu di awal, bangun asetnya, bangun sistem dan timnya. Nah, asetnya, sistem dan timnya ini akan menghasilkan uang buat mereka, menghasilkan passive income buat mereka. Artinya ada nggak ada mereka, uangnya terus mengalir secara pasif dalam jumlah yang sangat besar dan sangat bagus. Nah, di dunia ini 5% orang itu ada di kuadran yang sebelah kanan ini, teman-teman. Dan mereka menguasai 95% kemakmuran di dunia ini.
Wow, fantastik ya. Setelah kita tahu fakta ini ya. Oke, golongan kuadran sebelah kiri, E dan S, disebut golongan poor atau miskin ya. Ini menurut Robert Kiyosaki ya. Dan golongan sebelah kanan, B dan I, disebut kuadran rich atau wealth ya, makmur. Nah, kok bisa begitu ya? Nah, ini ditinjau bukan dari kondisi keuangannya sebenarnya, tapi dari sumber uangnya gitu loh, dari cara berpikirnya dalam membangun kemakmuran. Kalau kuadran sebelah kiri, itu mereka kerja keras, itu hanya untuk mencari uang. Ya, kalau sebelah kanan itu membangun aset atau kemakmuran. Nah, kalau Robert bilang pepatahnya gini, orang-orang miskin atau orang menengah dan biasa itu kerja keras mencari uang atau mencari pekerjaan gitu ya. Kalau yang sebelah kanan, orang-orang terkaya di dunia itu sibuk membangun jaringan, aset dan kemakmurannya dia. Nah, ini bedanya adalah dari cara berpikirnya teman-teman, mindsetnya. Jadi yang sebelah kiri sibuk cuma cari uang, makan gaji gitu misalnya, atau jaga toko tiap hari. Tapi yang kanan tuh mereka mikirnya beda. Pokoknya dia nggak mau terikat, dia nggak mau tukaran waktunya sendiri, dia mau bangun sistem dan tim yang bisa menghasilkan kemakmuran buat dia gitu. Jadi beda cara berpikir ya. Nah, saya akan kasih contoh ya, supaya teman-teman lebih paham lagi ya. Seperti apa sih 4 bagian ini gitu ya. Contoh misalnya gini ya, dalam setiap industri apapun, bidang apapun, pasti ada 4 bagian ini di dalamnya. Contoh nih, industri misalnya bank gitu ya. Ada nggak karyawannya di bank? Ada, misalnya tellernya, customer service-nya, sampai direkturnya, itu adalah karyawan. Ada nggak S-nya? Self employee-nya? Ada, contohnya notaris gitu ya, dia kerjasama dengan bank, akad jual beli gitu ya. Ada nggak misalnya B-nya, business owner-nya? Ada, pemiliknya bank itu ya. Ada nggak investornya? Ada, pemilik sahamnya. Nah, kemudian industri apa lagi? Misalnya rumah sakit gitu ya. Ada nggak employee-nya di situ? Ada, perawat, suster gitu ya, adminnya, kasirnya, dan sebagainya. Ada nggak self employee-nya? Ada, misalnya dokter gitu ya. Dokter itu adalah self employee ya. Mereka kerja sendiri kan, menghasilkan uang dari prakteknya itu. Nah, ada nggak B-nya? Ada, pemilik rumah sakitnya, betul ya, ownernya. Ada nggak investornya? Ada. Ya, jadi pemilik sahamnya rumah sakit tersebut. Mau industri apapun pasti ada 4 bagian ini di dalamnya, ya. Contoh misalnya e-commerce gitu ya. Misalnya Gojek gitu misalnya. Ada nggak karyawannya yang kerja di perusahaan Gojek itu? Ada, ya. Misalnya bagian adminnya, bagian IT-nya, dan sebagainya. Ada nggak self employee-nya Gojek? Ada, yaitu driver-drivernya Gojek. Itu sebenarnya adalah self employee, betul ya? Misalnya pemilik motornya atau mobilnya yang menjadi driver tersebut. Ada nggak B-nya? Ada, pemiliknya Gojek itu sendiri, ownernya. Ada nggak investornya? Ada, pemilik saham dari Gojek itu sendiri. Nah, semua bidang atau bisnis apapun pasti ada 4 bagian di dalamnya. Nah, pertanyaannya saya sangat mau tanya teman-teman semua. Yang tiap hari kerja, pagi, siang, malam, sibuk selama puluhan tahun gitu ya. Masuk kantor atau buka toko gitu ya, kerja keras cari uang. Itu yang mana? Itu adalah yang E dan S, betul atau betul? Nah, kemudian saya tanya lagi, pernah nggak lihat pemiliknya bank itu datang ke banknya tiap hari ngantor, ngelayani orang di situ? Pernah nggak lihat pemilik banknya di situ? Nggak pernah bahkan ya kan? Betul nggak? Jarang banget gitu loh. Kerjaan mereka, para B dan I, mungkin mereka keliling dunia, betul nggak? Mereka nikmati hidup, mereka ya paling meeting gitu ya, rapat pemegang saham gitu ya, atau rapat direksi dan sebagainya. Tapi di pikirannya mereka bagaimana memperbesar bisnisnya, bagaimana bangun cabang mana lagi nih, betul nggak? Bagaimana sistem dan tim yang bagus lagi, membangun aset lagi, memperbesar bisnisnya dan sebagainya. Pikirannya begitu. Jadi mereka pikirannya adalah membangun kemakmuran, membangun aset. Nah, sedangkan yang di kuadran kiri, kerjanya ya saya cuma ngantor, makan gaji, gitu aja. Saya buka toko ya dapat uang. Pikirannya gitu, beda banget cara berpikirnya. Betul ya? Satu berpikirnya lebih kecil, satu berpikirnya sangat besar. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman lewat contoh ini ya, saya berharap teman-teman mulai bisa ngerti ya. Dan sekarang teman-teman juga mikir gitu loh. Anda sekarang lagi beroperasi di kuadran yang mana, di bagian yang mana gitu loh. Jangan sampai teman-teman habiskan waktu hidupnya itu di kuadran yang sebelah kiri. Jangan sampai, karena endingnya sangat tidak enak sebenarnya. Nah, kalau kita bicara ending ya, sekarang saya akan bagikan sebuah survei ya. Survei ini dari satu lembaga, Limra gitu ya. Dia mensurvei orang pada saat di atas 65 tahun, itu ending hidupnya bagaimana gitu loh. Nah, kita akan buka ya surveinya seperti apa sih gitu.
Jadi hasil surveinya, orang pada saat berumur di atas 65 tahun, itu 49% itu hidupnya tergantung pada anaknya, tergantung pada pemerintah, atau hidup di panti jompo dan sebagainya. Itu 49%. Kemudian 29% itu meninggal, teman-teman. Kemudian 12% itu usahanya bangkrut, ya. Ini survei ya. Nah, kemudian 5% setelah di atas 65 tahun ya, 5% orang masih harus kerja keras ya. Padahal udah di atas 65 tahun loh ini teman-teman. Kemudian ada 4% yang punya keuangan bagus. Jadi dia mandiri secara keuangan dan dia ibaratnya keuangannya bagus banget. Nah, ini hanya 4% aja. Kemudian ada 1% yang betul-betul sangat makmur, yang ultra kaya, betul-betul nikmati, yang betul-betul finansialnya very very good. Nah, kalau kita lihat dari hasil survei ini ya, dari chart ini ya, itu kita akan tahu gitu loh. Ternyata benar ya, 5% teratas itu yang hidupnya finansialnya bagus. Artinya 5% ini yang passive income gitu ya. Sedangkan yang bawah, itu 95% itu masih hidupnya struggle. Betul ya? Masih berjuang secara keuangan. Nah, kita lihat ending hidup orang ini kan kita sekarang tanya gitu loh. Dulu mereka waktu muda, kerjanya ngapain aja gitu, sampai tua itu kerjanya di mana gitu loh. Nah, kita kan harus tahu. Karena nanti endingnya kan yang itu, betul ya? Nah, kita lihat ternyata 95% orang yang endingnya hidupnya kayak tadi itu, ternyata waktu mereka dulunya kerja itu kebanyakan di kuadran kiri semua, teman-teman. Di active income, entah sebagai karyawan atau sebagai self-employed, betul ya? Nah, sedangkan yang 5% yang tadi sangat bagus banget, ya, yang betul-betul passive income, yang makmur, itu dulunya mereka berada di jalur kuadran sebelah kanan, di kuadran B dan I. Makanya mereka ending hidupnya sangat bagus banget gitu loh. Nah, kalau kita lihat sudah survei ini ya, teman-teman coba juga kalau mau lebih yakin lagi boleh survei atau melihat kondisi orang tua teman-teman sendiri gitu loh. Lihat orang tua saya kondisinya hari ini kayak mana, ya kan? Nah, dulunya orang tua saya kerjanya apa? Nanti teman-teman akan lihat satu kesamaan yang sama sebenarnya. Kalau sudah tahu seperti ini ya, fakta ini ya, sebenarnya kalau saya ya, saya pribadi ya, itu sudah cukup buat saya menyadarkan saya dan membuat saya mengambil keputusan. Oke, kalau gitu saya harus dari sedini mungkin, saya harus membangun bisnis saya di kuadran sebelah kanan. Saya harus membangun kemakmuran saya di kuadran sebelah kanan. Jangan sampai saya ibaratnya membuang banyak waktu hidup saya di jalur yang keliru, yang endingnya nggak bisa makmur gitu loh. Jangan sampai, kan sayang banget. Sama-sama kerja keras, tapi satunya di jalan yang nggak bisa makmur, satunya di jalan yang sangat bisa makmur gitu loh. Nah, teman-teman pilih yang mana? Nah, saran saya sih teman-teman ya, mulai dari sekarang sedini mungkin ya. Walaupun teman-teman hari ini masih tetap punya pekerjaan ya, tetap di toko, nggak apa-apa, itu tetap jalan aja. Tapi harus luangkan waktu untuk membangun kemakmuran di kuadran sebelah kanan, teman-teman. Harus mulai dari sekarang, sedini mungkin, teman-teman. Ya, karena passive income itu juga sangat penting loh, teman-teman. Kan tadi ingat, active income rawan banget ya, terjadi apa-apa sekejap bisa habis gitu ya. Dulu saya juga mikir gini, toko saya rame. Kalau nggak ada saya nanti, misalnya kan kita nggak tahu namanya manusia ya. Kalau nggak ada saya, gimana gitu loh. Istri anak saya belum tentu bisa ngelanjutin toko saya gitu loh. Nah, kalau passive income kan beda. Ada nggak ada kita, passive income akan tetap mengalir gitu loh. Intinya gitu, bangunlah passive income teman-teman tuh dari sekarang. Suatu saat, passive income yang teman-teman bangun itu akan menyelamatkan teman-teman dan hidup keluarga teman-teman di saat yang paling tepat. Percaya saya teman-teman, ini sudah banyak teman-teman kita, teman-teman saya sendiri ya, yang membuktikan ini teman-teman. Ya, jadi saran saya luangkan waktu, bangun segera passive income mulai dari sekarang ya. Nah, sekarang terakhir dari saya mau sharing ada satu kata penting banget ya, yang sangat penting di abad 21 ini, yaitu kata network atau jaringan, teman-teman. Nah, sebenarnya abad 21 ini, orang-orang semua sibuk membangun jaringan mereka. Kalau ini sebenarnya, kalau ngerti ya, ini penting banget. Skill yang paling dibutuhkan saat ini nanti dan seterusnya di abad mendatang, di abad 21, itu adalah skill membangun jaringan, teman-teman. Harus kuasai skill ini, harus master di bidang ini, teman-teman. Karena semua orang akan cari orang yang punya jaringan, itu udah pasti. Jaringan itu penting banget. Kalau kita lihat di sekitar kita, semua orang sibuk bangun jaringan yang besar, yang kuat, yang solid, ya. Ada Indomaret, ada Gojek, ya, ada Gokar, ada Uber, gitu ya. Ada Kimia Farma, ada Holland, ada Giant, ada Carrefour, gitu ya.
ada Hypermart ya, ada Starbucks, ada Kentucky, ada McDonald gitu ya. Semuanya serba jaringan. Kalau kita lihat ya jeli aja, semua bisnis sekarang konsepnya jaringan. Dan itu yang paling bertahan, yang paling kuat, bahkan semakin besar di abad 21 ini. Yang lain misalnya hari ini lagi krisis gitu ya. Tapi kita lihat, yang punya jaringan hari ini tambah kaya raya, tambah makmur. Betul ya? Kalau kita lihat fakta ini ya, jaringan tuh berarti kata kunci yang sangat penting teman-teman. Nah, saran saya, teman-teman harus mulai bangun jaringan teman-teman ya, yang kuat, yang solid gitu ya, yang betul-betul itu nanti akan mendatangkan kemakmuran yang luar biasa. Artinya network jaringan itu akan menjadi aset teman-teman, dan itu akan menjadi kemakmuran teman-teman. Ya, network sama dengan aset sama dengan wealth. Ya, itu kata yang sangat penting banget di abad 21 ini teman-teman. Nanti Anda bisa konsultasi dengan leader-leader Anda ya, bagaimana cara membangunnya yang cepat, yang ibaratnya yang bagus, yang kuat, yang ibaratnya bisa buat orang-orang rata-rata seperti saya ini, gimana caranya itu ada teman-teman. Ada satu jalan ya, lewat satu industri yang sangat fantastik banget, adalah industri network marketing. Saya sendiri semenjak saya tahu rahasia besar ini teman-teman, dan mulai membangunnya, menerapkannya ya, 8 tahun terakhir ini teman-teman ya, adalah 8 tahun terbaik dalam hidup saya teman-teman. Hidup saya berubah banget secara drastis ya, secara finansial, secara kemakmuran. Saya bisa nikmati hidup ya, saya bisa pensiun dini dari toko, saya bisa punya banyak waktu sama keluarga, saya bisa traveling keliling dunia, mungkin sekarang hampir sudah 20 negara ya, 20 negara bahkan lebih ya, saya nggak hitung pastinya. Saya bisa hidup lebih sehat, lebih bahagia ya, hidup saya lebih balance, lebih seimbang, nggak stres lagi gitu ya, lebih happy, lebih awet muda, dan impian saya terjadi satu demi satu teman-teman. Saya bisa mewujudkan mobil impian saya, rumah impian saya, semuanya karena menerapkan rahasia besar di jalan kemakmuran ini teman-teman. Oke teman-teman, saya harap dengan sharing saya ini, teman-teman bisa sekarang mulai melihat gambaran yang berbeda ya dari sebelumnya. Teman-teman mulai bisa lihat gambaran besarnya seperti apa gitu ya, mulai bisa lihat jalannya gitu ya, jalan kemakmuran itu mulai clear gitu ya. Anda bisa tahu sudah sekarang. Nah, harapan saya 5 tahun ke depan hidup teman-teman tuh berubah drastis secara finansial, secara kemakmuran gitu ya. Anda mulai membangun bisnis Anda sendiri, kemakmuran Anda sendiri, mulai membangun jaringan Anda sendiri, mulai membangun sistem dan tim Anda gitu ya. Impian Anda terjadi satu demi satu. Mungkin Anda punya impian rumah impian, mungkin punya mobil impian, mungkin Anda pengen bahagiakan keluarga Anda ya. Mungkin Anda pengen bahagiakan orang tua Anda, bahagiakan anak Anda, pasangan Anda. Saya harap semoga teman-teman hidupnya diberkati, diberi kelimpahan, diberi kemakmuran yang luar biasa. Oke, itu aja dari saya. Semoga sharing saya ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya teman-teman ya. Oke, see you again. Bye-bye.